Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya agar channel ini bisa bermanfaat dan berkembang bagi kita semuanya. Amin, terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang perlu kita ketahui saat ini? Kita lihat dulu untuk dia di sana. Kondisi dia saat ini adalah dia di sana sedang memikirkan sesuatu. Jadi ada yang dia fokuskan, ada yang dia renungkan, ada yang dia pikirkan. Ini bisa terkait dengan hubungan kamu dengan dirinya, bisa dengan pekerjaannya, bisa juga dengan keluarganya. Kita lihat ya, apa yang dia pikirkan terkait dengan apa? Terkait dengan beban hidup, tanggung jawab yang berat yang dia harus pikul itu. Semisal kalau rumah tangga atau keluarga, dia adalah tulang punggung keluarga, sehingga dia harus memikul beban sendiri, tanggung jawab sendiri, kebutuhan keluarga. Dia harus memenuhi itu, dia harus penuhi itu semuanya agar ya keluarganya terjamin, kehidupan keluarganya ya terpenuhi. Bisa juga terkait dengan pekerjaannya, ya harus banyak tugas yang harus dia selesaikan. Cuman kita cek dulu terkait dengan apa, tugas dan beban ini tentang apa. Beban dan tanggung jawab itu terkait dengan pikirannya, ya urusannya, kesehatannya. Ini kan mencangkupnya luas ya. Bisa masalah keluarga, bisa masalah keuangan, bisa juga masalah pekerjaan. Jadi sebenarnya dia ingin move on, dia ingin ya bebas dari tekanan batin, tugas tanggung jawabnya. Dia ingin bebas dari masalahnya. Dia ingin bebas dari masalah yang membelenggunya. Dia ingin bebas dari masalah kehidupannya. Sepertinya aku merasa dia sudah sadar ya, menyadari bahwa cukup untuk dirinya lepas dari belenggu yang menekan dirinya selama ini. Dia ingin bebas, ingin merdeka, ingin menikmati hidupnya, ingin bahagia. Ya. Karena dia merasa bahwa ketika dia masih bertahan dalam hubungan itu, dalam masalah itu, ya, dia kayak merasa selalu sedih, merasa tertekan, merasa menderita, merasa kekurangan. Jadi merasa kehidupannya tidak baik-baik saja. Tapi akhirnya di sini ada sebuah tindakan action yang akan dia lakukan untuk bisa bebas dari masalah belenggu yang dia hadapi. Dia ingin bergerak maju ke arah kebahagiaannya, kedamaiannya. Ya, kembali kan? Yang dia cari adalah kestabilan hidupnya, keharmonisan, kebahagiaannya, kesenangannya. Semisal kamu tuh adalah sumber kebahagiaannya, ya pada akhirnya dia akan bergerak maju dan berhubungan lagi denganmu. Ya ada kabar dari dirinya. Nih, dia merasa kamu tuh orang yang bisa memenuhi kehidupannya, pelengkap, yang memberikan warna bagi hidupnya. Karena dia merasa bahwa kamu tuh orang yang care ya, yang peduli, yang perhatian,
yang memberikan ketulusan cinta untuk dirinya. Atau dia merasa bahwa kamu tuh orang yang baik ya, orang yang selalu berbagi, orang yang bisa diandalkan. Ya, dia sudah mendapatkan pencerahan, kesadaran, maka dia akan melakukan itu. Dan secara pemikiran, dia sudah mantap bahwa kamu adalah sumber kebahagiaannya yang dia inginkan, karena kamu adalah pelengkap hidupnya. Karena selama ini dia tidak cukup jujur terhadap dirinya bahwa kamu tuh adalah kebahagiaannya, sehingga beban itu selalu dia pikul. Ketika dia tidak bisa jujur terhadap dirimu, dia kayak merasa menjadi orang yang tidak bersyukur untuk memilikimu, merasa terbebani hidupnya oleh sikap dirinya sendiri. Lalu kita lihat untuk Lenormand-nya di sini. Dia kayak merasa mati rasa ketika dia tidak bisa jujur dan terbuka kepada dirimu. Ketika dia benar-benar kehilanganmu, dia kayak merasa belum ada orang yang bisa menggantikan posisimu di hatinya. Jadi besar harapannya dia ingin memperbaiki keadaannya, memperbarui kehidupan ini, ya terutama dalam hubunganmu. Dia ingin adanya sebuah pertemuan dengan dirimu. Dia ingin berjumpa kembali denganmu. Jadi ini adalah seseorang yang sudah kamu kenal pastinya. Dia ingin ketemu denganmu karena dia sudah mendapatkan pencerahan. Dia sudah tersadarkan. Dia menyadari bahwa kamu itu adalah takdirnya. Dan kamu adalah pemilik kunci hatinya, pemenang cintanya. Dia akan mengabari kamu. Dia ingin berkomunikasi. Dia ingin terjalin hubungan kembali. Namun, ya perlu diwaspadai karena di sini ada sifat karakternya yang masih ada manipulatifnya. Jadi ketika ingin mendapatkanmu, ya mungkin dia ada sedikit dramanya ya. Ada saja alasan dari dirinya kenapa dia tidak bisa memilihmu, mengabarimu pada saat itu. Namun kedatangannya ini ya penuh dengan drama. Jadi hati-hati. Apakah dia benar-benar datang dengan versi terbaiknya, atau dia datang hanya ingin ya memanfaatkan kamu? Karena di sini dia melihat ya kamu tuh orang yang terlalu baik untuk dirinya. Kamu gak bisa lihat orang itu sedih, merana, menderita. Kamu gak bisa. Karena kamu tuh terlalu baik, terlalu jujur, terlalu sabar orangnya. Ya. Jadi ini perlu diwaspadai. Apakah dia benar-benar menjadi versi terbaiknya? Karena di sini ada Kevin. Sifat yang buruknya dia perbaiki. Pesan dari jiwanya, kita lihat pesan dari jiwanya. Pesan dari jiwanya di sini. Jadi saat ini secara feminim energinya ya, ini sudah stabil. Sehingga walaupun dia seorang pria, dia mempunyai empati yang luar biasa. Jadi dia tahu kondisi kamu. Dia juga ikut merasakan ketika kamu saat itu sendirian, tidak dengan dirinya. Dia merasakan bahwa begitu sakitnya dirimu, begitu kecewanya, begitu menderitanya dirimu tanpa dirinya. Jadi dia merasakan, oh ternyata seperti ini ya, ketika kehilangan orang yang dicintai. Karena di sini dia merasakan kayak mati rasa, kayak beban gitu. Ketika dia tidak bisa
mengungkapkan perasaannya dengan jujur dan terbuka. Aku merasakan juga kalian terkoneksi kembali melalui spiritual, dan dia juga merasakan itu. Jadi misalkan kamu memikirkan dia pun juga merasakan itu. Ketika kamu kayak bertanya diri sendiri, ya, kenapa ya dulu dia melakukan itu? Jadi ini ada pemikiran kamu, ya, kenapa dia harus meninggalkan dirimu, atau hubungan ini akhirnya berakhir, atau pasif, stuck gitu. Dia juga merasakan itu. Ketika kamu sedih, dia juga merasakan itu. Ya, karena kalian terikat dan terkoneksi melalui spiritual. Nah kan, dia meninggalkan kamu, atau kamu yang meninggalkan dirinya pada saat itu. Jadi hubungan ini benar ya, ada yang sudah berakhir, ada yang sudah tidak berkomunikasi lagi. Dia menyadari, ya, hubungan ini berakhir karena adanya sebuah pengkhianatan, karena ada yang meninggalkan, dan dia merasa bersalah, berdosa, karena telah meninggalkan dirimu pada saat itu. Ada sebuah penyesalan dari dirinya. Kenapa dia bisa bersikap seperti itu kepadamu? Padahal kamu ini adalah orang yang tulus, yang baik, yang setia. Tapi kenapa dia bisa melakukan itu kepadamu? Ya, kita lihat untuk pesan cintanya di sini. Nah, dia ingin adanya sebuah kesempatan lagi. Dia ingin memperbarui hubungan ini. Dan dia ingin memberikan cinta yang sebenarnya, perasaan yang baru kepadamu. Dia ingin mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya. Ya, dia akan memberikan cintanya kepadamu. Namun, ya, dia harus memastikan bahwa dia harus memenuhi cintanya terlebih dahulu agar dia bisa memberikan itu kepadamu. Dan segera dia wujudkan itu dengan dirimu. Jadi adanya sebuah pertemuan lagi yang aku rasakan, dan itu segera ya di sini. Adanya pertemuan kembali karena dia merasa bahwa dia tidak cukup baik saat ini ketika dia jauh darimu. Dia ingin berkabar, berkomunikasi, dan itu segera. Afirmasikan saja jika dia masih kamu inginkan. Ya kan, konfirmasi kembali. Dalam waktu dekat dia akan menghubungimu kembali. Jadi kalian bisa menunggunya sambil kalian perbaiki kualitas dirimu dengan mencintai dirimu terlebih dahulu, agar dia bisa datang dengan versi terbaiknya. Ketika kamu sudah memperbaiki dirimu dengan versi terbaiknya, maka dia datang dengan versi terbaiknya. Ya. Untuk inisialnya, unsur namanya di sini ada G, Z, B, H, O, U, Q, C, T, W, V, D, I, N. Untuk zodiaknya ada Leo, Aquarius, Sagittarius, Aries, Libra, Capricorn, Virgo, dan Gemini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you, I love you, bye.